Jadi 1 tahun itu sudah dua remisi ya. Nah kalau tahun 2025 udah 3 tuh remisi sama ada salah satu ya. Satu orang itu kan. Iya. Kalau dia seorang yang membantu pekerjaan lapas atau tadi Tambahan lagi Pak, tuh. dapat tambahan lagi sepertiganya itu. Berarti dia dapat 5 tuh Pak. Udah 4 tuh ya. 4, iya. Oh. Satu lagi sama hari raya Pak. Iya tadi udah. makanya jadi cepet pulang. Makanya asal berkelakuan baik, Iya. ya kan? Berkelakuan baik. Ya buat apa sih lama-lama di dalam? Iya betul. Karena dia- Penuh-penuhin juga Iya. kan. Sekarang apalagi udah mungkin hampir 275.000 orang seluruh Indonesia itu ya di silam. Tapi tadi udah kebahas belum tuh yang masalah ada nggak Pak ketentuan misalkan dia mendapatkan remisi itu sudah menjalani berapa masa itunya ada? Ada. Juga ada. Minimal tadi 6 bulan dia sudah. Dia udah menjalani 6 bulan ya. Oh, minimal. Itu berarti tahun pertama. Iya. Nanti tahun keduanya kan berarti sudah 1 tahun 6 bulan kan. Nah, itu bisa 2 bulan tergantung dari tadi. Ya kan? Terus Pak kalau warga binaan nih Agustus ini dapat, terus tahun depan bisa dapat lagi. Dapat lagi kalau dia masih Dia Tetap tetap dapat. keluar tuh tiap tahun dapat. Dia agamanya apa Bang? Ya kan? Kalau agamanya Kristiani Desember dapat Bang. Ya dia ada syaratnya tahun ini dia sudah memenuhi syarat, dapatlah remisi tahun ini. Ya. Tahun berikutnya dia mengajukan lagi, boleh itu. ya itu udah otomatis. Otomatis. Jadi, Jadi hak dia jadi tidak usah mengajukan apa-apa. Jadi setiap tahun dapat. Dapat. Oh berarti nggak usah, Iya. nggak usah kita mengajukan Nggak diri, usah. mendaftar, Iya, nggak usah. kan dari keluarganya atau Iya, keluarga asal apa. tidak ada celah tadi ya. Iya. Misalnya dia kena hukuman disiplin, berarti dia tidak diusulkan oleh lapas. Jadi secara otomatis pasti diusulkan. Iya, karena hak tadi, asal Iya. kewajibannya dipenuhi tadi. Iya. Kewajibannya apa? Taat kepada ini, menjalankan pembinaan gitu ya kan. Ada 8 kewajiban dia yang harus dijalankan itu, ya kan? Mengikuti program gitu. Iya. Jadi kalau itu semua diikuti, terpenuhi tuh untuk mendapatkan itu. Tapi kalau dia misalnya berantem, ya kan, di sel, nah udah tahun itu dia bisa nggak dapat. Nggak dapat ya. Karena tadi udah cacat ya, Iya. tidak berkelakuan baik. Tercela dan Ya, jadi dalam 1 tahun tadi berapa? Karena bulan Agustus, bulan Mei-nya dapat itu, Mei Lebaran ya, atau Desember Natal gitu. Tapi kan Pak, untuk yang bulan Mei misalnya Lebaran, itu hanya untuk yang beragama Muslim, Islam ya kan? Untuk agama yang lainnya tidak berarti? Ya nunggu nanti. Nunggu. Kalau misalnya Nasrani, tunggu Desember nanti. Desember. Nah, diberikannya pada saat Desember. Terus nggak Waisak. Nah, Waisak kapan? Februari atau apa tuh Waisak itu? Nyepi. Nyepi kapan nih? Nah, jadi diberikannya pada saat nyepi. Iya. Kecuali tunjangan hari raya THR. Itu nggak dapat. Kalau THR Kalau semua sama. kalau harga binaan ya remisi aja nggak usah THR. Iya. Nanti kalau THR baru semua dapat. Kalau remisi udah ada aturannya itu. Terus ini Pak, manfaatnya nih Pak, manfaat daripada remisi itu. Oh sangat banyak. Ya. Manfaatnya buat siapa dulu nih Bang? Buat kita. Ya pasti buat narapidana, Buat warga karena binaan, dia iya. yang dikasih remisi. Iya. Manfaat pertama itu bisa mencegah perilaku dia untuk tidak brutal ya. Karena apa? Misalnya sekarang dia ada di tahun keempat. Tahun keempat kan dia dapat 3 bulan. Ya kan? Tahun kelima nanti 4 bulan. Kalau dia melakukan pelanggaran itu, walaupun dia berani, akan hilang tuh 4 bulannya itu. Ya. Dia nggak mau. Nah, itu akan menahan diri bagi yang bersangkutan untuk tidak misalnya berantem lah, Iya, kan iya. itu menahan diri. Iya. Itu. Terus apa lagi manfaatnya? Kalau misalnya jatah napi itu 30.000 sehari, Iya. kalau dia diberikan 3 bulan atau 4 bulan, kira-kira berapa itu udah dihemat biaya negara? Ke anggaran ke negara. Ya. Oh, Jadi hemat. itu baru 1 orang. Iya. Seluruh Indonesia itu ribuan narapidana yang diberikan. Berarti negara bisa Hemat. hemat untuk memberikan Makannya. ya Makan warga binaan ya. pembinaan. Iya. Kalau 100 orang keluar udah lumayan tuh. Terus Itu berikutnya, manfaat buat kita. dia cepat pulang. Iya. Kalau cepat pulang artinya apa? Lapas
mengurangi. Mengurangi. Jadi overcrowded-nya agak dikurangi gitu kan. Karena setiap misalnya nanti Agustus di berita-berita online gitu ya kan, sekian ratus orang pulang, di lapas anu sekian ratus orang pulang, sekian puluh orang pulang. Itu berarti kalau dijumlahkan berapa tuh? Iya. Di bulan Agustus pulang dia. Itu sehingga mengurangi overcrowding. Iya. Gitu. Untuk negara ya Pak ya. Ya, Negara. Manfaat buat negara Iya, ya. kalau buat Kalau warga untuk binaannya warga bisa binaan ketemu supaya- keluarga. Iya, cepat pulang tadi. Cepat Jadi pulang. bisa, misalnya tadi kan dia hukumannya 3 tahun, dia dapat remisi 8 bulan. Kan berarti dia tidak menjalani 3 tahun. Iya. Hanya berapa tuh? Itu juga nggak ada batas maksimal Pak ya. Apanya? Pemberian remisi itu nggak ada. 6 bulan. Nggak, maksudnya jadi kalau dia misalkan dia sudah 2 kali nggak, karena itu hak sih ya, jadi setiap tahun memang Terus, diberikan Setiap dia. tahun itu bang. Misalnya hukumannya dia 21 tahun, ya terus Dapat terus ya. Iya, sampai dia pulang. Gitu. Iya, berarti dia kalau misalkan hukumannya misalkan 8 taruhlah misalkan 10 tahun. 10 tahun, tiap tahun dapat Cepat pulang. cepet ya. Heeh. Mau nyobain? Hmm. Jangan. Iya. Jadi kan ini Pak, kalau misalkan makan itu tetap 3 kali Pak ya? Maka Makan 3 kali diberikan. Iya, pasti akan menghemat pengeluaran untuk Iya. Snack ya pak? kopi sekalian. Iya kopi gitu. Kalau dikasih makan 3 kali, ada snack, ada kopi tiap ini tiap. Ya nanti napinya malah banyak. Mau nggak pulang? Iya, udah pulang. Itu mah Terus, kondangan. ada yang lupa Mas Agus. Oh iya. Mas Agus nih, kalau misalkan dia kayak ini kan berlaku misalkan masuk nih, ya. keluar. Ya. Masuk lagi, Iya. ya melakukan tindak pidana lain lagi itu. Itu tetap remisi. Tetap dapat. Tetap juga ya, nggak ada pengecualian berarti. Asal Ya. di dalam berkelakuan baik. Itu kembali lagi ya, iya. Gitu. Karena Berarti di dalam ya pak ya? Iya. Bukan di luar ya? Ibu luar bukan urusan pemasyarakatan. Oh, gitu ya. Di lapas itu urusannya kan di dalam tembok ini lah. Iya, berarti kan misalkan ada catatan itu, oh ini udah kemarin udah masuk nih, sekarang Iya. masuk lagi, jadi mungkin wah gue usah dikasih nih. Nggak ada aturannya. Pasal kalau kita bilang kagak ada kapok-kapoknya gitu. Residivis. Iya. Kenapa waktu itu gimana bang? Jangan. Kalau dulu ada aturan. Iya. Dulu ya, tahun berapa sih saya lupa ya. 87 atau 89 lah ya. Itu ada aturan yang menyebutkan bahwa apabila dia keluar lapas, belum 2 tahun masuk lagi, maka dia di tahun pertama tidak diberikan. Nah, itu dia. Nah, itu. Tapi sudah tidak ada lagi aturan. Tidak ada lagi Sudah dicabut. perubahan lagi. Jadi manakala seorang misalnya residivis masuk, tapi dia berkelakuan baik tetap di dalam, dapat Tetap ya. Jadi saya pikir ada pengecualian gitu kalau udah Nah, masuk keluar masuk itu. ya kecuali dia misalnya begitu masuk dia pukulin Temennya lagi lagi. di Iya. situ, lah itu berarti dia masuk ke sel pengasingan, ya dia tidak dapat kalau itu. Oh iya, Pak, terkait biaya itu ada nggak tuh Pak? Untuk biaya pengajuan remisi segala macam? Nggak ada. Nggak ada sama Nggak ada. sekali. No, zero. No, Karena zero. itu hak tadi ya. Hak itu diperoleh manakala kewajibannya dilaksanakan. Tuh. Apabila Jadi kalau ada yang minta-minta itu adalah oknum. Oknum ya? Hmm. Iya, karena kan dulu pernah dengar juga tuh, Pak, Ya. saya harus bayar sekian buat Ya. mengajukan remisi. Nah itu kan juga jadi pertanyaan tuh Pak. Tidak ada. Nggak ada jadi Tidak ada. Jadi oknum aja ya? Oknum itu. Oknum aja, Mas Agus. Hati-hati. Iya, hati-hati. Nah, sama Iya. oknum yang Karena kan warga binaan nih, apa, ya kalau nggak ngasih itu takut nggak diurusin, kasarnya gitu Iya. Pak ya. Takut nggak diurusin Banyak remisinya. yang awam. Nah itu gimana tuh Pak? kita pakai itu nanti. Iya. Jadi dia khawatir ketika dia tidak memberikan sejumlah uang ke oknum itu, dia nggak diurusin apa namanya remisinya Enggak. itu. Nah itu yang sebenarnya pasti diurusi. Pasti diurusi, ya. Nah, cuma mungkin tadi karena Iya. oknum dia bisa main peran barangkali Iya. seolah-olah gitu. Iya. Padahal kan biarkan aja, dia akan dapat gitu. Oke, Mas Agus, lanjut pertanyaan berikutnya. Biar lengkap tentang remisi. Iya. Betul. Oke. Nah, saya terusin dulu. Ya, Oh iya. Selain tadi remisi, ada remisi umum namanya Agustus, Iya. remisi khusus yang hari raya. Hari raya cuma satu, hari raya Islam kan banyak, Ya. hanya Lebaran saja. Lebaran saja. Ya. Hari raya Nasrani juga banyak, hanya Natal saja. Iya. Hari raya Nyepi juga, Nyepi Hindu ya, Hindu ya. Satu dia. Hindu juga banyak, hanya satu saja, yakni iya. Nyepi. Betul juga Jadi ya. hari raya agama yang paling diagungkan
Itu harus tercatat tuh. Jadi jangan setiap hari raya agama saya dapat remisi. Kalau di Islam ada Idul Fitri, Ya, ada ya kan, Muharram. Iya, terus Isra Mi'raj. Kalau semuanya dapat gimana ya? Dapat pulang. Ya intinya cepet pulang lah ya. Iya, cepet Kalau pulang. di informasi di TV kita itu perasaan belum lama kok udah keluar gitu ya. Ternyata dari remisi itu kepotong tiap tahun. Iya, betul. Jadi cepet ya. Terus Ya. ada namanya remisi anak. Jadi bagi anak yang disebut anak itu yang di bawah 18 tahun. Iya. Selain remisi umum itu dia juga ada remisi anak. Remisi anak diberikan pada Hari Anak Nasional. Gitu. Jadi kalau peringatan Hari Anak dia dapat remisi tambahannya. Khusus Jadi, ya anaknya buat anak khusus. Gitu. Terus siapa lagi? Nah, itu orang yang sakit berkepanjangan. Nah, tapi ini agak Ya. harus dibuktikan bahwa sakitnya itu seperti apa sih. Jadi nanti harus ada dokter ahli, medical record apa dan lain sebagainya itu harus dibuktikan bahwa dia sakit berkepanjangan. Terus ada juga remisi lansia. Lansia ya. Jadi yang umurnya sudah 60 ke atas, yang ya kalau di dalam kan jadi ngerepot mungkin ya gitu ya. Kalau kata kita mah jadi nyusahin. Nah kira-kira gitu Jadi deh ya. nyusahin. Nah, kasih remisi lagi supaya cepat pulang. Ya kalau udah lansia kan udah kasihan juga ya kan, terus juga nanti mungkin apa namanya para petugas lapasnya jadi repot ya. Kalau lansia mah itu mah minta dirawatin, Pak. Iya, belum kalau sakit ya. Oh, sakit. Kalau lansianya yang sehat Iya. mungkin nggak masalah ya Betul. kan. Tapi kalau lansianya yang sakit-sakit terus harus dituntun, didorong roda dan sebagainya ini kan ya memang itu harus dilakukan oleh kita karena itu kita melayani ya. Makanya diberikan remisi supaya cepat pulang lah. Gitu. Tapi yang seumur hidup ini kan nggak ada hak remisi itu Pak. Ya kalau udah kayak seperti itu lansia terus ya sakit-sakitan itu gimana tuh Pak? Ya itu tadi harus 10 tahun dulu dia jalani. 10 tahun dulu. Dan 10 tahun udah dijalani baru diusulkan oleh kita ke presiden. Yang seumur hidup? Iya, Masuk seumur hidup. masuk pengalihan tetap apa? Peralihan dulu ya? Iya. Masa hukumannya ya? Ya, jadi nanti kalau Perubahan ya? kalau sudah diusulkan presiden setuju, jadi berubahnya jadi 20 tahun. Kan dia sudah jalan 10 tahun kan. Jadi tinggal 10 tahun lagi dianya. Kalau dia sudah lansia ya tinggal Maksud menjalani 10 tahun ini gimana? Dia kan dia ancamannya seumur hidup nih, menjalani seumur hidup. Maksudnya 10 tahun itu gimana? Dari pengusulan ya. dari Dia pengusulan. udah menjalani nih. Dari mulai ditangkap, Iya. dia hukumannya seumur hidup. Iya. Ditangkap sampai kita usulkan itu dia udah menjalani 10 tahun. pidananya 10 tahun. Setengah dari pidana ini ya. Ada aturannya ya. Pidana pokok. Terus berubah, karena presiden setuju dirubah pidananya. Hukumannya sih tetap seumur hidup, tapi Iya. presiden punya hak. Hak. Ya, hak prerogatif presiden untuk merubah itu di Kepres 174. Terus berubah menjadi 20 tahun. Artinya tinggal 10 tahun lagi kan. Nah, dari mulai tahun ke-11 itu mulai dapat remisi tuh. Tahun ke-11, tahun Iya. ke-12, tahun ke-13. Itu paling sampai tahun ke-13, tahun ke-14 pulang dia. Iya. Kenapa pulang? Tahun ke-13 atau ke-14? Karena pembebasan bersyarat. Iya. Dia nggak lagi sampai saya nggak ada yang jamin karena saya orang seberang misalnya. Nah, dia bisa terus dapat remisi aja sampai pulang. Iya, jadi intinya tetap harus mengajukan perubahan dulu. Ya, harus ada angkanya. Harus ada Karena tadi prinsip pertama remisi adalah mengurangi hukuman. Iya. Nah, kalau nggak ada angkanya gimana dikuranginya? Iya, betul. Nggak bisa dong ya. Iya, jadi Seumur hidup dikurangi Iya, gimana kan? 3 bulan berapa? Nggak kelar-kelar. Nggak kelar-kelar. Bisa. Jadi 20 tahun ya maksimal baru bisa. Ya, jadi mulai berkurang. Iya. Paling sampai hanya 13 tahun sampai 14 tahun dia menjalaninya. Kalau tadi berubah, itu pembebasan bersyarat, hak dia nanti pulang. Iya. Kemudian Pak terkait ini remisi ini apakah bisa memotivasi narapidana untuk berkarya nih Pak? Oh iya, itu yang saat ini remisi itu berdasarkan waktu. Apa itu berdasarkan waktu? Jadi tadi misalnya tahun pertama hanya dapat 1 atau 2 bulan.
tahun kedua 3 bulan, tahun ketiga 4 bulan gitu. Itu berdasarkan waktu. Iya. Gitu. Nah ini ada pemikiran ke depan, jadi jangan hanya berdasarkan waktu, tapi berdasarkan karya dia. Misalnya apa? Pak Ali, Pak Agus bisa buat buku nggak? Buat buku, udah pernah buat buku belum? Iya. Belum ya, belum punya buku ya. Buku belum. 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 Nah ini ada narapidana bisa buat buku. Wah, hebat ya. Iya. Kira-kira perlu nggak dikasih penghargaan ini? Jadi buat bukunya di dalam Di lapas. dalam. Iya. Saya terakhir dapat buku dari Lapas Perempuan Malang. Itu isinya bagus, testimoni dari warga binaan curhat-curhat, Dikumpulkan sama dia dikumpulkan, ya, diterbitkan. Iya. Akhirnya menarik ya. Menarik gitu. Iya. Dibaca saya sempat baca ada 5 testimoni kali gitu ya. Menarik gitu. Misalnya pada saat saya meninggalkan rumah, pada saat saya menjalani ya, tidak didatangi keluarga ada masalah dan sebagainya. Itu cerita. Pokoknya ceritanya gitu. Lu resahnya semua. Iya, itu Jadi, dibuat dalam buku. Mungkin teman-temannya ditanya-tanya permasalahan apa, Ah. curhatnya apa, itu sama Dibuat. dia dijadikan buku. Jadikanlah buku. Akhirnya menarik ya, Pak. Oh. Jadi intinya kalau napi yang mempunyai apa berkarya Karya. itu Mestinya diberikan juga. Iya. Tadi kan aturannya belum ada ya. Aturannya belum Iya. ada, ya kita buat. Iya. Aturannya kita buat ya. Ada lagi di lapas Sukamiskin, itu mantan menteri, itu bikin buku banyak itu, ya kan? Harusnya dikasih reward yang paling sangat ditunggu-tunggu oleh warga binaan bukan Indomie, bukan rokok. Penting juga tuh Pak di dalam rokok. Penting ya. Mas Agus kalau nggak ngerokok, ya. Tapi remisi yang paling penting. Iya. Ya kan? Ada lagi sekarang di Lapas Pemuda Tangerang. Ya, itu ada sekolah S1. Ya, narapidana sekolah S1 di dalam lapas. Iya. Biayanya Pak? Itu Biaya kerjasama dengan pihak Oh. perguruan tinggi dan pihak ketiga. Oh, jadi dari gratis dari- bagi Gratis Oh, bagi warga iya. binaan. Iya. Kalau dia lulus jadi S1, menurut saya perlu diberikan penghargaan itu. Memang gampang jadi S1, Iya, betul Pak. apalagi warga binaan. Iya. Tapi kan untuk mendapatkan itu dia udah mendapatkan seleksi berarti kan Pak? Oh iya. Untuk mendapatkan apa namanya biaya pendidikan itu Betul. ada seleksi kan? Betul, ada seleksi dulu. Berarti nggak sembarangan kan? Iya. Gitu. Iya, untuk diseleksi dari segi hukuman, Iya. seleksi dari segi kemauan untuk belajar. Nah, kemudian bisa belajar sampai dengan ini Oktober ini, kemarin saya dapat informasi akan lulus. Ada kelulusan di Lapas Pemuda Tangerang. Keren. Kalau menurut saya itu wajib diapresiasi dengan remisi. Iya, betul. Tapi aturannya memang belum ada. Belum ada. Ya paling nggak ini, Coba ke paling depan nggak ini nih. bisa menjadi masukan Betul. untuk pemerintah ya. Iya. dari- Bapak-bapak yang Iya. punya Kewenangan, kebijakan, iya, bisa. Nah, mungkin nanti kita bisa adakan penelitian lah Iya. gimana supaya ini bisa Diwujudkan ya? Remisi itu Iya. jangan hanya dari segi waktu, Betul. tapi karya narapidana juga harus Iya. diapresiasi. Iya. Jadi menjadi pertimbangan narapidana jadi termotivasi Betul. untuk mendapatkan remisi dengan cara berkarya seperti itu. Misalnya lagi ada pesantren di dalam lapas. Kalau yang dia hafiz Quran 1 juz, 2 juz, 3 juz, emang gampang kita. Iya, betul. Harus kita kasih apresiasi lagi tuh. Kita beri remisi Betul. berapa? Ya tinggal aja dibicarakan. Iya. Mau berapa? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 juz 1 bulan, 2 juz 2 bulan. Enggak gampang kita menghafal 1 juz. Betul, Pak. Betul nggak? Apalagi kalau udah tua kan, aduh udah susah. Depan belajar, belakang lupa. Ya kan? Iya. Nah gitu, itu penting. Jadi ada motivasi nanti warga binaan tuh sibuk dengan Iya. karya masing-masing, ya kan? Misalnya yang buat apa, yang pertanian juga sampai dengan dia mendapatkan sertifikasi pertanian. Iya. Kemudian apa lagi? Misalnya budidaya, juga sampai dia bisa betul-betul lulus budidaya. Iya. Apresiasi. Tapi kalau misalkan itu kan memang sudah ada dari pemasyarakatan itu sebagai bagian dari pembinaan, Pak ya? Iya. Bagian dari pembinaan. Tapi yang terkait dengan karya ini Ya. seperti apa penilaiannya kalau menurut Bapak? Karena kan
misalkan ada narapidana di dalam lapasnya diajarkan untuk membuat kursi, diajarkan membuat menjahit, diajarkan cara bercocok tanam, itu kan bagian dari pembinaan pemasyarakatan. Nah, terkait ini kan berkarya ini berarti kan mungkin seperti tadi menulis buku itu kan dari pribadi narapidana sendiri kan. Nah, kalau misalkan hasil-hasil dari pembinaan seperti menjahit, membuat ini, membuat itu kan hasil dari pembinaan. Apa itu masuk juga untuk? Kalau menurut saya bisa masuk, asalkan tadi ada instrumennya untuk mengukur. Kan ada cuma menjahit bisa aja, nggak bisa sampai dia tersertifikasi kan gitu. Dia bikin mebel, ya bisa aja cuma bisa gitu ya kan. Naik motor bisa tapi nggak punya SIM. Sampai punya SIM maksudnya begitu. Itulah yang diapresiasi. Gitu. Masa bos bisa Jadi akuin itu Bang, ada mengakui. Kira-kira masih ada lagi nggak nih pertanyaannya? Mumpung narasumber kita masih ada di sini, kalau udah keluar udah nggak bisa nih. Beda lagi. Kalau udah pulang susah lagi undangnya Bang. Susah undangnya. Ada nggak? Kira-kira? Ada lagi? Habis ya gini-gini. Mungkin cukup kali Pak ya? Baik. Ya kan udah lumayan lama juga nih kita nih ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita Pak Mitros Broto nih. Terima kasih Iya. sudah bincang-bincang ya. Mudah-mudahan jadi selain kita juga jadi paham ya. Juga para pemirsa, sahabat pembelajar yang belum pembelajar, tahu jadi ya. paham. Kayak saya nih Atau pas di sini jadi masyarakat. sedikit jadi tahu sih jadi Iya, paham gitu kan. sama kan. Iya, jadi tambah ilmu buat saya juga nih buat Tapi, Mas Agus ya. Apa aja yang tapi nggak usah masuk ke dalam, nggak usah. Jangan. Jangan. Mau masuk? Enggak. Revisinya tiap tahun dapat. Revisinya tiap tahun dapat. Jadi tahu, jadi nanti kalau ada masyarakat yang bertanya ke saya paling tidak Bisa menjawab. menjelaskan. Ya, nanti Menjawab. tinggal Iya. dibuka di YouTube-nya ya kan, kalau misalnya saya pengen tahu buka YouTube-nya, atau kalau mau tanya silakan. Ya karena memang walaupun kita sama-sama di Kementerian Hukum dan HAM, kita juga nggak paham semuanya gitu. betul. Makanya dari dari tayangan podcast pembelajar ini harapkan bisa memberikan pengetahuan ya pembelajaran buat teman-teman atau sahabat pembelajar yang mungkin belum tahu tentang remisi itu. Ya, Pak. Ada lagi Pak yang disampaikan untuk sahabat pembelajar. Ya, mudah-mudahan bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Ya, amin. Ada nanti pembahasan yang menarik. Misalnya apa? Rekreasi. Wah, menarik nih. Wah. Rekreasi buat siapa nih Pak? Kita kan juga Narapidana. Jangan. Buat narapidana. Iya. Narapidana rekreasi, ya kan? Mungkin untuk menarik pertemuan ini. berikutnya Pak ya. Baik. Sama yang penting sehat, Makanya, panjang umur Pak ya. mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, nanti kita bahas topik yang berbeda. Iya. Ya, kita akan terus pembelajar, ya kan? Akan terus belajar dan Iya. belajar. Mudah-mudahan buat kita, buat narasumber kita ini menjadi ladang pahala. Ya. Amin. Udah cukup, Terima Pak? kasih. Cukup? Cukup. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat pembelajar, demikian bincang pembelajar pada pagi ini. Semoga bermanfaat. Saya dan Mas Agus undur diri dulu. Kita bisa ketemu insya Allah di lain kesempatan dengan topik atau materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar.